Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Apabila kalian sudah selesai dari Arafah. Nah, sebentar lagi kita ini sekitar 50 hari lagi mungkin kita akan memasuki Idul Adha. Nah, ada yang haji, kami nggak tahu sudah dibuka apa belum. Bagaimana kita yang tidak haji? Kalau selesai dari Arafah bagi yang haji, fadhkurullaha indal masy'aril haram, banyak berzikir. Karena dulu orang itu kalau selesai dari Arafah, mereka itu bercerita tentang kelebihan keluarganya. Membanggakan, oh kalau kakek nenek saya begini. Habis haji bukan malah bertambah lembut, Masya Allah, malah memamerkan kelebihan keluarganya sehingga melahirkan sesuatu yang kurang baik. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Bagi kita yang tidak haji seperti di Indonesia ini, maka dianjurkan untuk berpuasa. Saumu yaumi arafata yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyata. Adapun puasa di hari Arafah, kalau yang di Arafah ada yang berpendapat tidak berpuasa. Supaya apa? Supaya kuat tenaganya, karena harus berzikir dari mulai tergelincirnya matahari zuhur kita harus berada di Arafah. Itu paling tidak. Lalu nanti sebelum maghrib kalau dimungkinkan sudah berangkat untuk ke Muzdalifah. Nanti sholat maghrib dan isya dijama di Muzdalifah kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena banyaknya orang, beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang, maka otomatis ya bertahap berangkatnya. Ada yang bisa berangkat setelah isya, baru setengah malam dan lain sebagainya. Nah, karena tenaganya sangat diperlukan untuk tenaga seperti itu dan doa, maka yang sedang di Arafah tidak berpuasa. Nabi tidak berpuasa. Meskipun nanti ada penjelasan, Siti Aisyah berpuasa. Dan oleh Nabi dibiarkan. Ini sebagai pelajaran bahwa ada perbedaan antara Nabi dengan Siti Aisyah, dan Siti Aisyah melaporkan kepada Nabi dan Nabi tahu bahwa Siti Aisyah berpuasa, nggak ada masalah. Karena bagi yang mau berpuasa silahkan, nggak mau berpuasa juga silahkan. Yang penting tidak mengurangi kekuatannya ketika berdoa, ketika sedang harus perpindahan tempat dari Arafah menuju ke Muzdalifah untuk lebih dekat ke Mekah. Karena orang itu, kita itu langkah pertama berangkat ke Arafah. Wukuf di situ, artinya wukuf itu kita berhenti supaya kita itu ingat tentang meninggal, bahwa pada saatnya jantung kita ini nggak berdetak lagi, pasti meninggal orang itu. Dan saat itu tidak ada perbedaan antara yang kelas menengah dan seterusnya. Dan dari segi pakaian, dan setelah kita wukuf, maka supaya kita tahu Arafah, kenal siapa diri kita, dari mana, di mana, akan kemana, itu namanya Arafah. Setelah kita kenal siapa diri kita, sadar, maka kita ke Muzdalifah. Muzdalifah itu artinya semakin dekat. Buktinya bahwa kita ini kenal, tahu, sadar siapa kita, kita semakin Muzdalifah.
Musdalifah itu artinya dekat. Mendekat kemana? Mendekat ke kota Mekah, mendekat ke Ka'bah, mendekat ke masjid, mendekat ke Mina dulu. Apa Mina itu? Mina itu Muna, tempat berkorban. Buktinya kita sadar kita berkorban, kita membantu orang lain berkorban. Itu kan berkorban hewan untuk dibagikan kepada yang membutuhkan, dan melempar jamarot, setan, bara api, emosi, ego, sehingga orang tidak mudah menerima nasihat dari orang lain. Itu. Jadi ketika orang itu Arafah dibuktikan dengan Musdalifah, semakin mendekat. Semakin mendekat, kita mendekat ke Muna. Muna itu artinya berkorban. Orang berkorban untuk beribadah itu. Waktu dingin kita bangun, kita wudhu, kita salat, kita punya rizki, kita bagi sebagian buat orang lain. Itu namanya berkorban dan lain sebagainya. Lalu semakin dari Mina kita semakin mendekat kepada haram. Dan kita kalau di situ tawaf ifadah. Tawaf ifadah artinya memutari Ka'bah. Artinya begitu kita mendekati, jangan jauh-jauh lah dari Ka'bah, dari masjid. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah. Puasa di hari Arafah bagi kita yang tidak haji itu insyaallah dapat menghapus dosa-dosa di tahun yang telah lalu dan yang akan datang, wal baqiyah. Artinya insyaallah apabila kita rajin berpuasa seperti puasa di hari Arafah, kita dituntun oleh Allah untuk tidak hobi melakukan dosa. Dan kita tidak senang dan tidak tenang dengan perbuatan dosa. Itu hadis di Muslim 1162. Abu Dawud di 2425, At-Tirmidzi 752, Ibnu Majah 1730, Ibnu Hibban 3632 dari Abi Qatadah. Afdalud du'ai, adapun paling utamanya doa yaumi Arafah, yaitu doa di hari Arafah. Wah, itu langit dibuka, malaikat juga turun, Allah membanggakan hambanya. Coba lihat hambaku itu, berdebu dia, pakaiannya cuma seperti itu, semuanya sama, putih semua, sederhana semua. Dia sedang berdoa, mungkin dia Masya Allah, dan Allah membanggakan kepada malaikat. Lihat hambaku itu. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Banyak baca la ilaha illallah ditambah boleh wahdahu la syarikalah untuk memurnikan keimanan kita. Kalimat la ilaha illallah apabila ditimbang dengan amal kita, itu kalimat la ilaha illallah itu banyak sekali. Itu dan mami yaumin aktsaru ay yu'tiqallahu fihi adadan minan nari min yaumi arafatah wa innahu layadnu azza wa jalla thumma yubahi bihimul malaikata yaqulu ma arada haula. Coba malaikat, kamu dengerin, kamu lihat dia berdoa minta apa. Oleh karena itu yang di Arafah berdoa, yang di luar Arafah termasuk di Indonesia berpuasa berdoa juga. Tujuannya apa? Supaya kita merasakan detik-detik apa yang sedang dirasakan oleh saudara kita yang di Arafah, dan langit sedang dibuka, malaikat berhamburan di Arafah untuk menyampaikan semua permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dibantu. Padahal Allah Maha tahu itu. Itu Muslim 1348, An-Nasai juz 5 halaman 251, 152, Ibnu Majah 3014, Ad-Daraqutni juz 2 halaman 301, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sahabiyah. Apalagi kalau kita berkorban apabila mampu. Mudah-mudahan dimampukan kita menjadi berkorban. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ketika hari Arafah, kenapa ada anjuran supaya kita tidak motong kuku, tidak motong rambut, menunggu nanti setelah waktu Yaumun Nahar, hari kurban, supaya kita dapat merasakan apa yang dirasakan saudara kita waktu di Arafah, di Musdalifah dan di Mina. Karena dia belum motong segala anggota itu tadi yang disebut, termasuk belum memotong hewan kurbannya, maka kita merasakan seperti dan melakukan seperti yang dilakukan saudara kita yang ada di Arafah. Meskipun bagaimana kalau ternyata kita memotong kuku dan memotong rambut, sebenarnya nggak ada masalah, cuma ada anjuran seperti itu.
annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam aftara bi Arafatah. Dan Nabi pernah menganjurkan kepada Sayyidina Ali agar kalau berkorban itu semuanya disedekahkan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atasaddaqa bi jilalil budni allati nuhirat wa bi juludiha. Hadis Bukhari 2299. Jadi semuanya dikorbankan. Semua hewan dalam pengertian kepalanya, kulitnya, dagingnya, semuanya itu diserahkan utuh. Setelah diterima oleh panitia, maka terserah panitia bagaimana beliau membaginya dan peruntukannya. Lalu nanti terjadi perbedaan pendapat di sini karena sama dengan barang wakaf. Seperti misal jam atau kipas angin atau lampu atau mesin, setelah diwakafkan kepada panitia masjid, maka namanya barang wakaf. Apabila rusak misal hendak disedekahkan boleh, atau dijual nanti uangnya biar untuk beli yang baru juga boleh, karena supaya sedekah orang ini tetap mengalir dan terus. Misal jamnya yang rusak disedekahkan boleh, atau mau dijual untuk dibelikan jam yang baru dan lain sebagainya. Ini terjadi beda pendapat. Mudah-mudahan beda pendapat seperti ini tidak melahirkan sesuatu perselisihan yang terlalu berlebihan. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar bi Arafatah. Nabi waktu Arafah tidak berpuasa. Kenapa? Nabi itu selalu mencontohkan mana yang paling ringan bagi umatnya. Jadi, dan Nabi tidak pernah mudah menyalahkan. Karena kenyataannya waktu di Arafah ada sahabat Nabi yang tidak berpuasa, ada yang berpuasa, dan Nabi tidak mengingkari dan tidak menyalahkan orang yang berbeda dengan Nabi waktu itu. Nabi tidak berpuasa karena ingin Nabi membantu supaya orang yang tidak berpuasa merasa tidak berdosa kalau memang dalam keadaan darurat. Oleh karena itu sama dengan kasus waktu Nabi menyampaikan la yataqaddaman ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain. Demikian juga la yusalliyan ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Jangan pernah sekali-kali kalian, salah satu kalian sholat asar di Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Tapi kenyataannya ketika sahabat di tengah jalan belum sampai di Bani Quraidah, beda pendapat. Yang separuh sholat karena khawatir waktu habis kalau nunggu sampai Bani Quraidah. Yang satu dia mengikuti nasihat dari Nabi, tidak sholat asar meskipun waktu habis sampai ke Bani Quraidah. Bagi orang yang memahami bahwa sabda Nabi itu maksudnya kerjakan sesuatu yang penting-penting sampai siapa tahu sampai di Bani Quraidah masih bisa sholat asar. Bagi yang memahami bahwa sabda Nabi itu agar kita segera berangkat, maka kalau tiba sholat, maka untuk sholat itu berdasarkan mengikuti juga Al-Quran, mengikuti juga sabda Nabi. Dua-duanya diakomodir. Itu falam yu'annif wahidam minhum. Ketika pulang dari Bani Quraidah, sahabat melapor kepada Nabi bahwa di antara sahabat separuh ada yang sholat di tengah jalan sebelum sampai Bani Quraidah sholat asar, ada yang sholat asar nanti Bani Quraidah. Lalu Nabi tidak ada yang disalahkan oleh Nabi, dua-duanya dibenarkan. Begitulah Nabi. Hadis Bukhari 4119. Kalau kita pasti dianggap tidak nyunnah karena bertentangan dengan sabda Nabi. Padahal semuanya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat 103. Karena kalau sampai ke Bani Quraidah khawatir waktunya habis, makanya sebagian sahabat sholat sebelum sampai di Bani Quraidah dan memahami perintah Nabi agar tetap melaksanakan sholat, tapi jangan lakukan sesuatu yang tidak penting. Jadi bagi yang memahami sabda Nabi hitam di atas putih, ya termasuk sholat pun gak dilakukan kecuali di Bani Quraidah. Wa arsalat ilaihi Ummul Fadl bilabanin fasyaribah. Qala haditsun hasanun sahih. Jadi waktu Arafah Nabi itu tidak berpuasa, bahkan Nabi minta air susu kepada Ummul Fadl lalu diminum karena waktu itu ada orang yang pingsan.
Jadi satu sisi itu cerita waktu Fatih Mekah, satu sisi Nabi memberitahu bahwa ini Arafah. Kalian di kejadian yang lain ini Arafah Haji Wada, butuh tenaga sehingga kalian tidak berpuasa. Jadi kebanyakan orang punya pendapat bahwa yang di Arafah itu tidak berpuasa. Hajajtu, kata sahabat Abdullah bin Umar, hajajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yasumhu, yakni yaum Arafah. Wa ma Abi Bakrin falam yasumhu wa ma Umar falam yasumhu. Wal amalu ala hadza inda aktsaril ilmi yustahabbuna al-iftara bi Arafatah liyataqawwa bihi ar-rajulu ala ad-du'a'i. Wa qad sama ba'du ahli al-ilmi yaum Arafatah bi Arafatah. وأسند عن ابن عمر مثل الحديث الأول وزاد في آخره ومع عثمان فلم يسمه وأنا لا أسومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. Kata sahabat Abdullah bin Umar, saya ini bersama sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, itu beliau tidak berpuasa waktu Arafah. Tapi saya sendiri tidak memerintah dan tidak melarang tentang puasa di Arafah. Hadis Hasan. Wa dzakarahu Ibnul Mundhir wa qala Ata'um fi shaumi yaumi Arafatah asumu fi syita. Kata Atha, kalau saya lihat kalau itu musim tidak panas, aku puasa. Tapi kalau musim panas, aku tidak berpuasa waktu hari Arafah. Wala asumu fis saif. Wa qala Yahya al-Ansari yajibu al-fitru yauma Arafatah. Wa kana Utsman ibnu Abil As wa ibnu Zubair wa Aisyah wa ibnu Zubairi wa Aisyatu yasumuna yauma Arafah. Sedangkan Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Zubair ini beliau ini puasa waktu hari Arafah. Jadi yang benar yang mana? Jangan ditabrakin. Kalau puasa berarti ikut Siti Aisyah. Kalau tidak berpuasa ikut Nabi. Tidak begitu. Jadi dua-duanya silahkan. Mana yang mau dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan kita. Qala Ibnul Mundhir al-fitru yauma Arafata bi Arafatin ahabbu ilayya ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shaumu bi ghairi Arafata ahabbu ilayya li qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila an shaumi Arafata faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata wa qad rawaina an Ata'in annahu qala man aftara yauma Arafata liyataqawwa 'ala ad-du'a'i fa inna lahu mithla ajri as-sha'im. Ini ada hadis Muslim 1162, Abu Daud 2426, Ibnu Hibban 3631, Ahmad juz 5 halaman 308, 310, 311, hadis dari Abi Qatadah. Demikian juga di Bukhari 1988, Muslim 1123, At-Tirmidzi 751, Ad-Darimi juz 2 halaman 23, Ibnu Hibban 3604, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan ayat yang kita baca di muqaddimah tadi. Silahkan dicek di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 417 di sebelah kiri full itu. Thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-maghrib wal isya bil Musdalifati jami'an. As-salatu amama qala Ibnu Habib. Man shalla qabla an ya'tiyal Musdalifata duna udhrin liyu'idu mata ma alima bi manzilati man qad shalla qabla az-zawali liqauli alayhi salam as-salatu amamak wa bihi qala Abu Hanifah la yusalli hatta ya'tiyal Musdalifata fa in adrakahu nisfal laili qabla an ya'tiyal Musdalifata shallahuma. Ini yang menjelaskan bahwa Nabi menjamak maghrib dan isya di Musdalifah. Bukhari 139, 1672, Muslim 1280, hadis dari sahabat Usama bin Zaid. Di zaman Nabi dengan zaman sekarang agak berbeda karena banyak orang, saking banyaknya orang. Jadi kalau sudah begitu, ikutin bagaimana yang terbaik untuk kita, untuk apalagi kalau kita jadi pemimpin rombongan, ikuti keselamatan dan kebaikan jamaah. Jangan kita memikirkan diri pribadi saja. Fa idza khafa fawatil waqti al-mukhtari batala itibarul makan wa kana mura'atu waqtiha al-mukhtari aula. Jadi kalau kira-kira kita sudah malam belum juga ke Musdalifah, ya sholatlah di Arafah.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-maghrib wal isya bil Musdalifati bi adanin wahid wa iqamatain. Akhrajahu sahih min hadits Jabirin at-Tawil. Banyak. Jadi Nabi adzannya sekali, iqamahnya 2 kali. Di dalam riwayat yang lain iqamahnya sekali. Jadi setiap mau maghrib adzan iqamah, jadi isya gitu, adzan lalu iqamah, lalu maghrib juga begitu, iqamah saja. Lihat situasi kalau kita ya, kalau kita sampai di Musdalifah belum isya, belum, misal maghrib dulu ya bisa adzan lalu iqamah baru setelah salat isya. Tapi kalau maghrib sudah habis masuk isya, di situ ya adzan, iqamah, salat isya, baru setelah itu iqamah, salat isya. Meskipun nanti ada pendapat yang lain. Jama' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijama'. Nanti Nabi itu yang suka Nabi itu salat maghribnya tentu 3 rakaat. Kalau isya'nya sudah dijama' dikosor 2 rakaat. Kalau maghrib yang nggak bisa dikosor lah, jadi 1,5, tetap 3. Subuh tetap 2. Baru zuhur dan asar itu salat di Musdalifah Nabi. Kami ulangi, di Arafah. Kalau zuhur dan asar Nabi salat jama' itu di Arafah. Lalu maghrib dan isya itu Nabi salat di Musdalifah. Dilihat situasi dan kondisi, jangan memaksakan diri. Kalau Nabi dulu berangkat ke Arafah itu sudah ke Mina dulu, baru mendekati waktu zuhur sudah berangkat beliau. Begitulah kira-kira. Kalau sekarang situasi karena banyaknya orang, jangan memaksakan diri. Kadang-kadang sudah diberangkatkan sehari sebelumnya, sehingga kita sudah aman subuh sehari sebelumnya subuh di sana, sehingga kita dengan tenang dan tentram zuhur itu kita. Jadi Arafah itu dari zuhur sampai mau maghrib itu sampai asar itu. Jama' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi jam'in. Shalla al-maghrib 3 wal isya rak'atain bi iqamati wahidah. Itu Bukhari 1673 sampai 1683, 4414. Muslim 703, 1288 dari sahabat Abdullah bin Umar. Annahu jama'a bainal maghribi wal isya'i bi jam'in bi adzanin wahidin wa iqamatin wahidah wa lam yaj'al bainahuma syai'an. Nabi karena mementingkan waktu, bayangkan kalau satu orang berapa menit misal terlambat, kalau berapa ratus orang terlambat sekian menit kan sudah berapa. Jadi sehingga Nabi tidak melakukan sholat-sholat sunnah antara maghrib dan isya waktu itu. Shalla al-maghrib 3 wal isya rak'atain bi iqamatin likulli wahidin minhuma wa lam yusalli bainahuma syai'a. Jadi kadang-kadang Nabi itu untuk dirinya beliau ini luar biasa. Di perjalanan itu masih sholat tahajud, sholat duha. Tapi kalau untuk kepentingan umum kadang-kadang Nabi menyingkat. Tujuannya apa? Supaya umatnya tidak berat atau tidak memaksakan diri. Bagi orang yang tidak sempat mabit di Musdalifah, nginap, istirahat atau turun, atau meskipun nggak turun kalau udah macet di Musdalifah sama saja itu dianggap sudah mabit atau diam di Musdalifah. Karena meskipun jalurnya sangat banyak, itu saking banyaknya bus. Bayangkan kalau orang berjuta-juta. Tapi kalau kita tidak sama sekali melewati Musdalifah, maka kita harus bayar dam itu, yaitu membayar seharga memotong kambing lah. Syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafata wa atahu nasum min ahli Najdin fas'aluhu 'anil haji faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajju Arafah man adrakaha qabla ay yatlu al fajru min lailati jam'in faqad tamma hajjuhu. Nabi, ada orang yang bertanya dari Najd tentang masalah di Arafah itu bagaimana ukurannya. Yang penting sebelum subuh kamu masih di Arafah itu dianggap sempurna hajinya. Sampai Nabi itu memberi keringanan luar biasa. Man adrakaha kepada Arafah qabla ayyatlu al-fajru min lailati jam'in faqad tamma hajjuh. Ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.